Shalom puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang reward and punishment. Reward atau apresiasi atau penghargaan, dan punishment atau hukuman atau sanksi adalah hal yang lumrah kita hadapi atau alami, baik di pekerjaan, di masyarakat, di sekolah, juga di rumah dalam hal parenting. Ketika seseorang melakukan hal yang benar, dia mendapatkan reward. Sebaliknya, ketika melakukan kesalahan, akan mendatangkan punishment yang bisa berupa hukuman yang berlaku selamanya. Misalnya, orang yang melakukan pelanggaran berat di sekolah atau di tempat kerja bisa diberhentikan atau dikeluarkan selamanya. Dalam beberapa hal atau kondisi, hal ini, reward and punishment ini adalah baik untuk dilakukan, tentunya untuk tujuan yang baik pula. Namun, apa yang lumrah dilakukan manusia ternyata tidak demikian dengan Tuhan. Kebesaran Tuhan justru terletak pada tindakannya yang tidak tunduk dalam aturan reward and punishment. Salah satu contohnya adalah tindakan Tuhan kepada umat Israel yang berkhianat kepadanya. Kita akan baca dari kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-20 ayat yang ke-44. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada masa aku, oleh karena namaku tidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan tidak memperlakukan umat Israel selaras dengan tingkah laku mereka yang jahat. Tuhan memang marah dan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa lain. Tertulis di dalam ayat yang ke-33 sampai 35 dari Yehezkiel pasal yang ke-20. Namun kasih Tuhan tidak membuatnya membuang umatnya untuk selama-lamanya. Karena apa yang Tuhan lakukan adalah bentuk hajaran atau didikan. Dan pengampunan atau kasih karunia-Nya tetap berlaku dan dianugerahkan. Bahkan umatnya ditolong untuk menjadi bersih kembali dari kejahatan. Hukuman tetap diberikan kepada umatnya, tetapi tidak ada tindakan menghukum mereka untuk selamanya. Berkaca dari kasih Tuhan yang sedemikian besar, kiranya kita dapat menjalani hidup dengan penuh syukur. Hidup kita tentu tidak lepas dari dosa. Namun pengampunan demi pengampunan Tuhan anugerahkan kepada kita, dan senantiasa Dia menantikan pertobatan kita. Karena itu jangan kita sia-siakan anugerah itu. Segeralah memohon pengampunan dan bertobat dengan tidak lagi mengulangi dosa kita. Jangan karena Tuhan senantiasa memberi pengampunan lalu kita hidup seenak hati kita, semau kita. Hal berikutnya yang menjadi pelajaran hari ini adalah kita pun perlu belajar mengampuni. Tidak ada kesalahan orang yang tidak bisa kita ampuni atau tidak bisa diperbaiki. Tidak ada relasi atau hubungan rusak yang tidak bisa dipulihkan. Dalam hal berelasi dengan sesama, kita tidak perlu mengedepankan ego dan dendam, melainkan harus saling mengampuni dan memulihkan. Mari kita bersyukur atas kasih Tuhan dengan meneladani kasih-Nya dalam hidup bersama. Kita telah menerima anugerah pengampunan yang sangat besar dari Tuhan. Maka sudah selayaknya kita juga mengampuni tanpa batas orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena kita juga pasti pernah berbuat salah kepada orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat renungan pada hari ini kita mau belajar, kita mau memahami kasih Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita, di mana kita tidak pernah akan menghukum kita, tapi Dia mendidik kita untuk kebaikan kita. Dan mari kita juga belajar seperti Tuhan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar yang tidak henti-hentinya Engkau anugerahkan kepada kami dalam bentuk pengampunan atas segala kesalahan kami. Tuhan, tolong kami untuk kami bertobat dan tidak mengulangi kesalahan kami ya Tuhan, dan kami belajar juga untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan kami juga membagikan kasih yang sudah kami terima dari Tuhan untuk kami bisa mengasihi sesama kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini
dan kami percaya Engkau memampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu. Kami bersyukur dan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.